Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Malam yang harusnya penuh bunga mendadak jadi badai. Lampu pelaminan berkilau tapi hati-hati runtuh. Tiba-tiba sebuah video misterius muncul, menuding sesuatu yang gak masuk akal. Jari tatapan tajam dan rahasia menganga bikin semua terdiam. Kita akan lihat seberapa kuat cinta menahan fitnahan dan siapa yang diam-diam menabur api di balik senyum keluarga ini. Resepsi baru saja usai, lampu gantung berkilau, musik lembut mereda. Laras menggenggam buket mawar putih, Raka menatap hangat. Mereka baru saja menutup pintu kamar hotel ketika suara ketukan cepat memecah ritme bahagia. Pihak keluarga meminta Laras turun sebentar. Ada urusan mendesak, malam pertama tertunda, tapi tak apa, pikirnya keluarga adalah prioritas. Di lobi suasana tak wajar, ponsel-ponsel terangkat, bisik-bisik menyayat. Di layar besar yang tadi memutar slideshow pre-wedding, kini terpampang cuplikan video gelap. Sosok perempuan berjilbab putih mirip Laras masuk ke suite hotel ditemani oleh seorang pria paruh baya mirip Pak Surya, ayah Raka. Ruangan mendesah pelan, lalu meledak jadi gumam tak percaya. Gak mungkin, suara Raka patah. Laras memegang dada, napasnya pendek. Ia menatap Pak Surya yang pucat, menyangkal tanpa kata. Ibu mertua Bu Ratna berusaha tegar, tapi bibirnya gemetar. Siapa yang akses layar itu? Tanyanya pada manajer baru. Manajer kaget, bilang sistem presentasi baru saja di take over dari laptop asing yang tersambung sebentar ke proyektor via adapter dongle yang ditinggal meja operator. Di sudut ruangan, seorang sepupu Raka, Andra, mengaku melihat Larasan berlari dari lorong tadi. Tapi pengakuannya ganjil. Laras menatap Raka, meminta percaya. Raka ragu, dihimpit dua hal, cinta yang baru diikrarkan dan wajah ayahnya yang tampak bersalah meski berkata bukan aku. Malam itu, akad yang terasa seperti janji seumur hidup berubah menjadi beban integrasi. Bu Ratna menarik napas panjang. Kita selesaikan secara tertutup. Keluarga dikumpulkan di suite. Laras menjelaskan alibinya. Setelah resepsi, ia ke kamar make up untuk ganti sepatu ditemani sahabatnya Naya. Naya membenarkan, namun satu celah muncul. Kamera CCTV koridor lantai mereka memang sempat mati beberapa menit setelah maintenance. Raka berusaha rasional. Kita cek log akses pintu elektronik ya, kita cek CCTV lift, kita audit timeline. Laras mengangguk. Ia memilih melawan dengan kata. Pak Surya diam, pandangannya kosong pada sebuah cincin tua di jarinya. Ia berbisik, ada yang ingin menghancurkan keluarga ini. Di luar, hujan tipis mulai turun, memantulkan cahaya lampu kota seperti serpihan kaca, pertanda malam akan panjang. Pagi berikutnya, Raka dan Laras bergerak cepat. Mereka meminta lock kunci digital hotel. Menurut catatan, kamar Laras dibuka jam 22.14 oleh kartu staff master. Selama 3 detik, bukan kartu Laras, bukan kartu Raka. Di saat hampir bersamaan, lift service berhenti di lantai yang sama. Manajer hotel panik. Ini berarti ada orang internal yang bermain atau seseorang yang menggandakan akses. Naya, sahabat Laras, membawa kabar. Ia menemukan dongle kecil tertinggal di meja operator, merek umum yang biasa dipakai untuk screen mirroring. Di dongle itu ada sidik jari samar yang kemudian difoto dan dikirim ke kenalayan Laya di komunitas forensik digital. Mereka tidak bisa menunggu otoritas resmi. Kerusakan nama baik terjadi sekarang. Laras merasa dadanya diremuk tiap kali membaca komentar di grup keluarga. Fitnah beranak pinak. Potongan video gelap itu dibagikan berkali-kali. Sore harinya, sebuah pesan anonim mendarat ke ponsel Laras. Kalau mau nama kamu bersih, datang sendiri ya ke parkiran basement B2 jam 18.15. Laras awalnya ingin mengabaikan, namun Naya memaksa ikut. Raka yang mencoba menenangkan keluarga akhirnya tahu dan menyusul dari kejauhan. Ia percaya Laras, tapi harus cerdas, jangan terjebak. Di basement, suara langkah menggema. Seorang pria bersweater, masker menutup wajah, berdiri di samping sedan hitam. Ia menaruh flash disk di lantai. Ambil, kau akan tahu siapa yang menayangkan video itu, katanya lalu kabur.
Naya memotret plat nomor, sementara Laras mengambil flash disk itu dengan hati-hati. Saat mereka kembali ke kamar, flash disk dibuka di laptop Naya. Di dalamnya ada folder bernama artefak, isi potongan layar, log, jam, serta file proyektor video dengan timeline editing. Ada satu frame kunci, wajah editor. Saat mereka kembali ke kamar, flash disk dibuka di laptop Naya. Di dalamnya ada folder bernama artefak, isi potongan layar, log jam, serta file proyek video dengan timeline editing. Ada satu frame kunci, wajah editor yang tercermin di monitor, nyaris tak terlihat sampai Naya memperjelas kontras. Wajah itu mirip dengan Andra. Raka tiba mendengar nama sesepupunya disebut. Ia menahan amarah, memilih data bicara. Bersama Naya, ia mencocokkan jam ekspor video dan rekaman CCTV lobi restoran tempat Andra makan malam. Jamnya cocok, Andra sempat hilang dari meja sekitar setengah jam. Cukup untuk naik ke ruang operator, tancap dongle, dan memicu tayangan. Tapi motifnya apa? Di sisi lain, Pak Surya gelisah. Ia menerima panggilan dari nomor tak dikenal yang mengancam membuka rahasia lama bila ikut membela Laras. Jangan ikut campur, Pak. Suara di seberang dingin. Pak Surya menatap fotonya bersama mendiang adik kandungnya. Ada sesuatu yang belum dikeluarkannya, sesuatu yang berpotensi menjawab motif terbesar malam itu. Malam ketiga setelah pernikahan, keluarga berkumpul lagi. Raka mengundang Andra dengan dalih ingin mendinginkan suasana. Ruang tamu penuh ketegangan. Bu Ratna berdoa lirih. Laras menggenggam tasbih kecil. Saat semua duduk, Raka memutar hasil forensik frame demi frame. Wajah Andra muncul sekilas di refleksi monitor. Andra tertawa pendek. Refleksi bisa menipu, katanya. Tapi dongel, lock pintu, dan jeda makanmu juga kebetulan, tanya Nanya. Andra berdiri menatap Pak Surya. Om, kamu yang harusnya bicara. Kalau enggak, biar aku yang bongkar. Ruangan membeku. Pak Surya menghela napas panjang, lalu mengeluarkan amplop coklat dari saku jasnya. Di dalamnya, salinan surat pengangkatan anak. Raka, kamu anak yang kusayang tanpa beda. Tapi ada hal yang belum kamu tahu, nak. 25 tahun lalu, adik kandungku mengamanahkan bayi padaku. Aku membesarkanmu seperti darah daging. Kamu tetap anakku, nak, tapi garis nasabmu bukan dari aku. Semua terdiam. Raka menggenggam lengan kursi. Laras menatapnya lekat. Ini bukan pengkhianatan, ini perlindungan masa lalu. Andra tersenyum miring. Nah, karena itu aku bukan cuma sepupu, dan aku juga cucu sulung keluarga Surya dari garis yang sah. Lihat kemana warisan keluarga akan mengalir setelah pernikahan besar ini. Kalau reputasi keluarga hancur dan pernikahan batal, posisi berubah. Saham keluarga dialihkan dan aku naik. Motifnya terkuak. Uang, posisi, dan dendam lama karena merasa dipinggirkan. Andra memutar argumen licin. Seakan kebenaran nasab Raka membenarkan sabotase dan fitnahnya. Tapi Andra belum selesai. Ia mengangkat ponselnya, menanyakan video lain-lain. Ini defect yang lebih rapi, memodifikasi wajah mirip Laras, berpelukan dengan wajah pria mirip Pak Surya di koridor hotel. Naya maju. Itu defect. Aku bisa buktikan dari artefak wajah, ketidaksinkronan bayangan, dan noise pada kompresi. Lagi pula, lock pintu bilang staff master, bukan kartu pribadi. Raka memandang Andra tajam. Kamu sengaja pakai rahasia keluarga untuk menonaktifkan pertahanan emosional kami, supaya bukti teknis tidak terdengar. Pak Surya menambahkan satu rahasia lagi, yang memotong napas semua orang. Andra, kau merasa terbuang. Tapi tahukah kau, adik kandungku, ibumu, memintaku menyembunyikan nasab Raka agar setara dengan cucu-cucu lain di mata kakekmu. Ia ingin Raka tumbuh tanpa dicap. Aku menyesal tidak pernah cerita, tapi itu bukan alasanmu melukai Laras. Di benak Laras, badai reda sedikit. Ini bukan kisah malam pertama yang ternoda oleh skandal terlarang, melainkan perang dingin keluarga yang menggunakan wajahnya sebagai tumbal. Ia berdiri. Aku tidak akan jadi korban. Aku akan bersihkan namaku sekaligus lepaskan simpul keras dari keluarga ini. Dan untuk itu mereka butuh satu langkah terakhir, jebakan balik.
Rencana disusun. Naya menyiapkan server palsu yang seolah-olah berisi video final yang lebih memalukan. Diundah dari sebuah cloud bersama. File itu sengaja dibuat menarik. Ditempeli nama final Prod Laras Surya, lengkap dengan tautan umpan yang mencatat alamat MAC dan lokasi pengunduh. Andra yang tidak tahan menunggu menggigit umpan. Malam itu, catatan akses menunjukkan koordinat apartemennya dan perangkat yang digunakan. Raka mengajak dua saksi keluarga dan manajer hotel untuk datang baik-baik. Mereka bukan polisi, tapi sebagai keluarga yang menuntut jawaban. Di ruang tamu Andra, layar komputer masih menyala. Timeline video terbuka. Layar wajah, masker motion tracking, dan folder dongle tersusun rapi. Andra mencoba menghapus, tetapi Naya sudah menyalakan penangkapan layar via jaringan lokal yang sempat disusupkan pada saat mereka masuk. Cukup, kata Raka, kita nggak akan mempermalukanmu di publik, tapi kamu harus mengakui perbuatanmu, memulihkan nama Laras, dan meminta maaf pada ayah. Andra goyah. Mata yang tadinya tajam berubah keruh. Aku capek jadi nomor 2, ia berbisik. Sejak kecil aku lihat kalian dapat sorot lampu. Aku cuma bayangan. Bu Ratna mendekat pelan, suaranya bergetar. Semua ini karena rahasia orang tua yang kami simpan. Maafkan kami nak, tapi balasanmu sangat terlalu jauh. Keesokan harinya, di hadapan keluarga besar, Andra mengaku ia menunjukkan cara kerja defect, kapan ia menancapkan dongle, dan bagaimana ia bagaimana ia menyuap staf hotel agar meminjam staf master sebentar. Namun, nama Laras dipulihkan, video permintaan maaf direkam, disimpan sebagai jaringan pengaman agar Andra tidak mengulangi. Pihak hotel juga bertanggung jawab atas kebocoran keamanan. Twist terakhir bukan tentang skandal terlarang, melainkan tentang siapa yang diselamatkan malam itu. Saat Andra bicara, Pak Surya tiba-tiba memegang dada. Detak tak beraturan. Raka sigap mengantar ke rumah sakit. Dokter memvonis artimia yang sudah lama tak terdeteksi. Stres berat pemicunya, kata dokter. Raka menatap Laras. Kalau kemarin kita sering tuduh, mungkin ayah jatuh tanpa ada yang peduli. Laras menggenggam tangan Raka. Allah menutup pintu fitnah dan membuka pintu hikmah. Di rumah sakit, Pak Surya memanggil Raka dan Laras. Aku ingin membalikan warisan tak berbentuk yang lebih penting, katanya lemah, kejujuran. Ia meminta Bu Ratna menceritakan semua silsilah secara terbuka dan mencatatnya rapi agar tidak ada lagi senjata. Ia juga meminta Andra diberi kesempatan untuk memulai lagi dengan syarat menjalin konseling dan mengabdi ke yayasan keluarga selama setahun, bukan karena hukuman, tapi agar ia merasakan makna memiliki. Hari itu, malam pertama yang retak berubah menjadi pelajaran yang sangat besar. Raka dan Laras memutuskan memulai dari nol tanpa pesta tambahan, tanpa sholat lampu. Mereka memilih duduk di beranda rumah sakit, membagi roti tawar sambil tertawa kecil atas absurditas 3 hari yang rasanya seperti 3 tahun. Laras menatap ke langit subuh. Yang menyelamatkan kita tuh bukan pesta, tapi keberanian bilang aku percaya padamu meski dunia berteriak sebaliknya. Penutup tak terduga datang dari Naya yang tiba-tiba menyerahkan sebundel berkas. Ini akte yayasan yang dulu didirikan ibumu, Pak Surya. Ada 1 kursi pengurus kosong atas nama Raka dan Laras. Pak Surya tersenyum. Warisan yang paling aman bukan saham atau keluarga, tapi kebaikan yang mengalir. Andra berdiri di ambang pintu menunduk. Boleh aku belajar dari awal? Raka memeluknya. Keluarga bukan panggung siapa paling terang. Keluarga itu lampu kecil yang saling menyalakan. Dan malam pertama yang sempat hancur akhirnya menemukan paginya dengan cahaya yang tidak menyilaukan tapi menenangkan. Pantun gombal dulu yuk biar senyum Raka. Beli es krim rasa vanila, makannya sambil duduk di balai. Kalau kamu nonton sampai selak, berarti kamu paling spesial di hati kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Ayah bunda, kalau kisah ini bikin deg-degan tapi juga hangat di hati, jangan lupa like, komen pendapat kalian, dan subscribe ke channel ini biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Aktifkan juga loncengnya ya, supaya setiap kisah baru langsung mendarat di bendara kalian. Sampai jumpa ke cerita selanjutnya.